Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirna Septiani dengan NIM 230421607523. Offering M ingin menjelaskan bagaimana cara membuat jurnal umum sampai dengan laporan keuangan menggunakan rumus pada Microsoft Excel. Mari kita bahas dengan menggunakan ilustrasi kasus yang terjadi pada CV Edelweiss Studio selama bulan Januari 2025. Berikut merupakan contoh transaksi yang terjadi pada CV Edelweiss Studio. Nah, pada soal terdapat daftar transaksi yang harus kita jurnal. Namun, sebelum membahas transaksi, kita buka dulu data nomor akun. Nah, di dalam nomor akun ini terdapat nomor akun dan nama akun. Kita blok isi tabelnya kecuali bagian judul. Setelah itu, pada name box, kita beri nama misalnya ref, lalu enter. Nah, selanjutnya kita akan menginput jurnal umum. Pada bagian keterangan, masukkan rumus lookup untuk mempermudah input nama akun. Lalu klik pada bagian sel yang akan kita isi nomor akun. Kemudian masukkan daftar tabel yang sudah diberi nama tadi, yaitu ref. Nah, seperti ini. Lalu, pada tabel tadi, nama akun ada pada urutan kolom kedua. Maka kita input angka 2, koma, baru kita pilih false, lalu enter. Setelah itu, kita drag rumusnya sampai ke bagian sebelum total. Seperti ini. Baru setelah itu kita input transaksi. Pada tanggal 1 Januari, ada pembayaran premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 6.200.000. Jika ada transaksi pembayaran asuransi, maka debitnya adalah asuransi dibayar di muka. Nah, kita ingat nomor akunnya yaitu 114 untuk sisi debitnya. Lalu, karena ada pembayaran, maka kreditnya adalah kas dengan nomor akun 111. Kita input seperti ini. Baru kita masukkan jumlah yang dibayar. Yaitu tadi sebesar 6.200.000. Nah, jangan lupa tanggalnya juga diisi, 1 Januari. Jika semua transaksi sudah selesai di-input, kita blok bagian debit kreditnya. Lalu kita klik auto sum untuk mengetahui total transaksi. Maka bagian jurnal umum sudah selesai dikerjakan. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menyusun buku besar. Caranya kita klik dulu bagian ini, lalu kita copy, kemudian kita buka sheet buku besar, dan kita paste. Setelah itu ganti namanya menjadi buku besar. Nah, lalu kita hapus bagian totalnya ini. Baru kita masukkan saldo awal, yaitu yang berada pada neraca saldo. Kita blok saja isi tabelnya seperti ini. Lalu kita copy dan kita buka lagi buku besarnya. Lalu kita paste di bagian paling bawah. Nah, ini saldonya kita blok seperti ini, lalu kita geser ke kanan. Baru kita pindahkan nomor akunnya. Kita blok dulu nomor akunnya, lalu kita geser seperti ini. Nah, untuk bagian ini, karena saldo awal, maka tanggalnya adalah 1 Januari 2025. Kita input dulu tanggalnya seperti ini, lalu kita copy, dan kemudian di sini kita blok, lalu kita paste. Nah, pada bagian saldo awal ini kita blok lagi, lalu kita beri warna untuk membedakan antara saldo awal dan transaksi. Kemudian sekarang kita klik isi tabelnya, lalu tekan Ctrl A.
Lalu kita klik data, pilih sort. Nah, kita urutkan berdasarkan nomor akun. Pada tabel, nomor akun berada pada bagian ref, maka kita pilih ref, lalu kita klik OK. Nah, baru setelah itu kita klik subtotal. Pada bagian ini kita pilih keterangan, lalu kita checklist debit dan kreditnya, lalu klik OK. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Terdapat 3 bagian subtotal. Yang pertama adalah total keseluruhan buku besar, yang kedua adalah total untuk setiap akun, dan yang ketiga ini adalah detail untuk transaksi secara menyeluruh. Di sini kita pilih yang kedua, kita klik dulu seperti ini, lalu kita tekan shift sambil klik bagian beban lain-lain total. Jadi kita pilih semua kecuali judul dan bagian grand totalnya. Lalu kita klik home, klik find and select, dan go to special. Nah, kita pilih visible cells only, lalu OK. Baru kita klik copy. Nah, kita buka neraca saldo sebelum penyesuaian. Kita klik bagian ini, lalu kita klik paste. Nah, supaya rapi, kita blok dulu saldonya ini, lalu kita geser ke sebelah kiri. Nah, sekarang kita gunakan rumus if untuk menghitung neraca saldo sebelum penyesuaian pada sisi debit. Logical text-nya yaitu, jika saldo debit lebih besar daripada kredit, maka kita akan hitung saldo dengan cara debit dikurangi kredit. Lalu jika tidak sesuai logical test, maka biarkan selnya 0. Lalu enter. Nah, kita input juga bagian kreditnya. Logical test-nya, jika saldo kredit lebih besar daripada debit, maka hitung saldo dengan cara kredit dikurangi debit. Selain itu, biarkan selnya 0. Lalu kita blok seperti ini dan klik 2 kali pada kanan sel. Nah, agar nama akunnya rapi, kita blok dulu seperti ini. Terus kita pilih replace. Pada bagian find what, kita isi dengan spasi total, lalu replace with-nya kosongin, lalu kita klik replace all. Nah, sekarang kita akan menghitung totalnya. Ini kita blok seperti ini, lalu auto sum. Nah, hasilnya kan sudah balance. Lalu kita klik bagian ini untuk merapikan angka. Nah, jangan lupa kita menggunakan rupiah. Oke. Kita rapikan. Lalu kita tinggal rapikan tabel seperti ini. Dan kita hilangkan warnanya. Nah, setelah itu nomor akunnya ini kita input juga. Kita bisa buka nomor akun, lalu pada nomor akun ini kita blok seperti ini dan kita copy. Kemudian kita buka lagi neraca saldo sebelum penyesuaian dan kita paste. Nah, maka transaksi sudah selesai dikerjakan sampai dengan neraca saldo sebelum penyesuaian. Sekarang kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat jurnal penyesuaian. Untuk tanggalnya sudah pasti tanggal 31 Januari 2025. Lalu seperti biasa,
Untuk mempermudah input nama akun, kita gunakan rumus VLOOKUP. Dan kita klik dulu sel yang akan diisi nomor akun, lalu masukkan tabel nomor akun. Tinggal diklik seperti ini, dan nomor akun tadi kan berada pada kolom kedua, jadi kita input angka 2 lalu kita pilih false dan enter. Selanjutnya ini kita drag rumusnya seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa menginput transaksi penyesuaian. Yang pertama, ada asuransi yang terpakai selama bulan Januari sebesar 470.000. Langsung saja kita catat ke akun beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Input begini. Baru kita masukkan nominalnya tadi sebesar 470.000. Nah, jika seluruh transaksi penyesuaian telah diinput, kita hitung totalnya. Ini kita blok seperti ini, lalu kita langsung klik auto sum saja. Lalu kita isi tanggalnya, ini kita copy, dan kita blok, lalu kita paste. Nah, jadi seperti ini akun-akun yang digunakan untuk jurnal penyesuaian. Lalu selanjutnya kita lanjutkan neraca lajur. Pertama, kita masukkan dulu neraca saldo sebelum penyesuaiannya. Kita buka pada bagian NSSP, lalu kita blok saldonya seperti ini. Lalu kita klik copy, dan kita buka lagi neraca lajur, lalu kita pilih paste value. Nah, selanjutnya kita masukkan data penyesuaian yang telah dikerjakan sebelumnya dengan rumus SUMIF. Kita buka jurnal penyesuaian, lalu kita blok bagian akunnya. Nah, ini kita tekan Fn F4, lalu koma, dan kita masukkan kriterianya, yaitu yang ada di neraca lajur pada bagian akun. Lalu koma. Nah, di sini karena kita ingin menginput saldo penyesuaian di debit, maka kita buka lagi JP-nya, kita blok debitnya seperti ini, lalu Fn F4, lalu kita klik enter. Nah, sekarang ulangi lagi yang kredit menggunakan rumus SUMIF. Kita klik JP, blok bagian nama akun, lalu Fn F4, titik koma, lalu kriterianya adalah akun yang ada pada neraca lajur, koma, baru kita klik lagi JP, dan kita blok sisi kreditnya, lalu tekan Fn F4, lalu enter. Nah, ini kita blok seperti ini, lalu klik 2 kali pada kanan sel. Nah, maka data penyesuaian tadi sudah selesai diinput ke neraca lajur. Baru sekarang selanjutnya kita akan hitung neraca saldo setelah penyesuaian. Kita menggunakan rumus if. Logika tesnya, jika debit neraca saldo ditambah dengan debit jurnal penyesuaian, maka hasilnya lebih besar daripada saldo kredit neraca saldo ditambah dengan kredit penyesuaian. Maka kita hitung saldo dengan cara debit ditambah debit dikurangi kredit, lalu kurangi lagi dengan kredit penyesuaian. Nah, jika tidak sesuai logika tes, maka biarkan selnya 0 lalu enter. Input juga untuk bagian kreditnya, yaitu jika saldo kredit pada neraca saldo ditambah dengan kredit penyesuaian, hasilnya lebih besar daripada debit neraca saldo ditambah dengan debit penyesuaian. Maka kita hitung saldo dengan cara kredit ditambah kredit dikurangi debit dan debit penyesuaian. Selain itu biarkan 0. Lalu kita klik enter.
Nah, kita blok seperti ini dan klik 2 kali pada kanan sel. Maka perhitungannya sudah selesai seperti ini. Sekarang kita akan menghitung totalnya. Kita menggunakan rumus sum. Untuk bagian debit dulu, kita blok, lalu enter, dan kita drag rumusnya ini ke samping. Nah, kita lihat apakah sudah sama antara debit dan kredit. Jika sudah sama, berarti pengerjaannya sudah tepat. Nah, sekarang lanjut kita isi bagian laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi sendiri ini terdiri dari akun pendapatan dan beban. Kita blok saldo akun debit dan kredit pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian, lalu kita copy, setelah itu kita klik di sini dan kita pilih paste value. Nah, baru kita hitung dulu total untuk masing-masing debit dan kreditnya. Lalu kita hitung apakah laba atau rugi. Caranya, kita selisihkan, lalu catat selisihnya pada saldo yang lebih kecil. Nah, di sini jumlah beban lebih kecil daripada pendapatan, maka terdapat laba sebesar 92.850.000. Jika sudah dihitung seperti ini, kita akan hitung total akhirnya. Yaitu tinggal ditambah saja seperti ini, lalu enter dan kita drag ke samping. Nah, lanjut ke laporan posisi keuangan. Di sini terdiri dari akun aset, kewajiban, dan modal, yaitu dari akun kas sampai dengan pref. Nah, kita blok saldo kas sampai preventnya, lalu kita copy. Nah, lalu di sini kita klik dan paste value. Baru kita hitung sisi debit kredit untuk laporan posisi keuangannya dengan menggunakan rumus sum. Nah, selanjutnya kita hitung selisihnya. Ini tinggal kita kurangkan saja. Nah, selisihnya ini harus sama dengan selisih yang ada pada laporan laba rugi. Di sini sudah sama, berarti pengerjaannya sudah tepat. Lalu, untuk mengetahui total akhir, tinggal kita drag ke samping seperti ini. Nah, maka neraca lajur sudah selesai dikerjakan. Kita akan lanjut ke laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi ini terdiri dari pendapatan dan beban. Maka kita buka dulu neraca lajur. Lalu kita blok akun pendapatan dan beban seperti ini. Lalu kita copy. Kita buka lagi laporan keuangannya. Lalu kita pilih paste formula seperti ini. Nah, di sini kita blok, lalu kita klik kanan dan klik insert. Setelah itu tekan lagi Ctrl Y. Nah, pada bagian ini beri keterangan pendapatan. Lalu pada bagian ini beban. Nah, baru kita masukkan saldonya. Tinggal input sama dengan, lalu neraca lajur, dan kita klik saldo pendapatan jasanya yang ada di kolom laba rugi, lalu enter. Nah, setelah itu sekarang kita masukkan saldo bebannya. Caranya, buka dulu neraca lajur, lalu blok bagian saldo beban, dan kita copy, lalu kita buka laporan keuangan, dan kita pilih paste value. Nah, baru di sini kita input total beban. Kita pakai rumus sum, lalu blok, enter. Nah, terakhir kita hitung laba bersihnya. Ini tinggal kita kurangkan aja antara pendapatan dan beban.
lalu enter. Nah, setelah itu agar rapi, kita klik bagian ini, lalu kontrol sambil klik bagian ini. Setelah itu pilih button border. Nah, setelah itu ini tinggal kita rapikan saja. Untuk nominalnya kita pakai rupiah. Kita cari dulu simbol rupiahnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan laporan perubahan modal. Kita buka dulu neraca lajurnya. Lalu kita blok bagian modal dan preventnya. Kemudian kita copy. Dan kita pilih paste formula. Nah, pada bagian modal ini kita beri keterangan per 1 Januari 2025. Lalu kita masukkan modal awalnya. Kita input sama dengan, lalu ke neraca saldo awal. Nah, modalnya adalah yang ini, tinggal diklik lalu enter. Nah, pada bagian ini kita pindahkan ke sini, lalu input komponen penambah dan pengurang modal. Nah, untuk penambah ini ada laba bersih. Kita ketik dulu laba bersih. Lalu kita klik sama dengan dan kita klik laba bersih yang sudah dihitung tadi. Lalu enter. Setelah itu kita masukkan preventnya. Kita input sama dengan, lalu ke neraca lajur dan masukkan preventnya yaitu 28 juta dan klik enter. Setelah itu kita kurangkan laba bersih dengan preventnya, maka diperoleh hasilnya. Setelah itu kita dapat menghitung modal akhir. Bagian ininya kita copy, lalu kita paste. Diganti jadi per 31 Januari 2020. Nah, lalu tinggal kita tambahkan saja. Kita blok seperti ini dan auto sum. Nah, seperti ini untuk laporan perubahan modal. Ini tinggal kita rapikan saja. Nah, jika sudah rapi seperti ini, kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Di sini terdapat komponen aktiva dan pasiva. Kita masukkan dulu aktivanya. Yang pertama ini ada aset lancar. Nah, datanya ini kita dapatkan dari neraca lajur. Nah, aset lancar ini dari kas sampai ke sewa dibayar di muka. Pokoknya sampai sebelum akun aktiva tetap. Lalu ini tinggal kita copy saja. Dan kita pilih paste formula. Nah, baru kita input saldonya. Ada di bagian laporan posisi keuangan. Kita copy dan kita pilih paste value. Nah, seperti ini. Baru kita hitung total aset lancar pakai rumus sum. Sekarang kita input aset tetapnya, yaitu ada peralatan dan akumulasi. Ini kita copy, lalu kita klik paste formula, dan kita input saldonya. Sama dengan klik neraca lajur, lalu kita pilih peralatan kantor. Lalu enter. Nah, selanjutnya kita pilih yang akumulasi penyusutan. Klik ini, lalu enter. Nah, setelah itu kita hitung total aset tetapnya. Caranya, saldo peralatan kantor kita kurangi dengan akumulasi. Lalu kita hitung total aset. Nah, ini tinggal
ditambahkan aset lancar dan aset tetap, lalu enter. Sekarang kita masukkan akun kewajiban dan modal. Yang pertama ada kewajiban, yaitu ada hutang lancar dan hutang jangka panjang. Kita masukkan dulu hutang lancarnya. Nah, ada hutang usaha, hutang gaji dan pendapatan diterima di muka. Lalu kita copy, kemudian seperti biasa kita pilih paste formula. Lalu kita masukkan saldonya. Lalu kita copy, baru kita klik paste value. Nah, setelah itu kita hitung total hutang lancar. Baru terakhir kita masukkan modal. Nah, saldo modalnya ini ada pada laporan perubahan modal. Kita blok yang ini. Lalu kita copy. Kita pilih paste value. Nah, di sini kita rapikan angkanya dulu. Seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita hitung total kewajiban dan modal. Total kewajiban dan modal. Nah, di sini itu totalnya harus sama antara aset dan kewajiban dan modal. Jadi di sini totalnya sudah sama, berarti pengerjaannya sudah benar. Oke, baik, mungkin sekian saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.